pada perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Trimoloyono sebagai pihak yang mendalilkan. Di kasus Pengadilan Negeri Solo yang mendalilkan gantian jaksa. Jaksa mendalilkan Bambang Tri dan Gus Nur itu mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Berarti ada beban pembuktian bagi jaksa untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli, sehingga layak bagi jaksa menyatakan Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Faktanya saya yang mendampingi 6 bulan bersidang, nggak pernah muncul itu ijazah asli Jokowi. Nah, untuk membuktikan, metode paling praktis membuktikan ijazah itu asli, yang pertama dihadirkan dulu ijazah aslinya. Baru setelah itu diuji secara laboratorium forensik tentang kualitas kertasnya, tintanya, fontnya, spesimen tanda tangannya, otoritas yang mengeluarkannya, begitu. Kita belum masuk ke sana, baru masuk ijazah asli saja kagak ada. Kalau sempat saya tahu di pertemuan itu, tensi saya bisa naik, Pak. Saya datang jauh-jauh malah ditipu. Sudah cuma tanda tangan pembimbing, pengujinya kosong, ada nama penguji tidak ditandatangani, dekannya juga kosong, cuma 1 tanda tangan. Di situ ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis kepada tim TPUA, tolong tuntut Ova Emilia Rektor itu. Kenapa wakil rektor kemarin mengatakan mereka mewakili rektor? Kenapa mereka menyuplai data kepada kami? Itu tipuan, penipuan. Mana ada S1 kehutanan, itu tesis. Halo Sobat TN, ketemu kita lagi di Open Minded. Kemeriahan di seputar isu keabsahan ijazah sarjana bekas Presiden Joko Widodo, Jokowi terbitan Universitas Gadjah Mada, belum berakhir. Kalau kemarin para alumni yang dimotori trio Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa bersama elemen masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis menggeruduk kampus UGM di Yogyakarta. Hari ini mereka rombongan bergerak ke Solo, akan mengunjungi rumah bekas Presiden Joko Widodo. Ini menjadi menarik karena sangat dipastikan merampas perhatian netizen-citizen. 2 hari ini menarik sekali perkembangannya. Itu yang kira-kira akan kita bincangkan di seputar, bukan di perkembangan hari ini aja, tapi juga di napak tilas kasusnya. Tapi sebelum kita berangkat bersiniar, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saya sudah dibersamai oleh narasumber. 1 orang di sini saya perkenalkan dulu. Ada anggota dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang di kasus sebelumnya, di kasus ijazah Jokowi, juga penasihat hukum dari Bambang Tri, ya, Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, selamat datang Bang ya. Selamat datang. Ya. Udah pernah kan datang ke Diskursut kan ya? Iya, aromanya juga masih sama ini. Dingin sekali. Dingin di sini, di luar sana panas. Di Solo panas mungkin. Iya. Ada juga narasumber lain di media Zoom. Kita tersambung dengan, lagi-lagi ini narasumber kita yang sangat membantu kita juga. Ada Bang Rismond Sianipar, alumni UGM dan juga pakar digital forensik. Bang Rismond. Hai Sobat Diskursusnet, dari Solo ini. Di Solo nih Bang nih? Solo, Surakarta. Satu lagi saya harus juga memberikan disclaimer bahwa sejatinya redaksi Diskursusnet juga mengundang secara lisan juga, secara pesan singkat juga kepada tim kuasa hukum dari mantan Presiden Jokowi, timnya Pak Yakub Hasibuan. Namun sayangnya waktunya belum berkesesuaian. Beliau bilang sedang ada di luar kota dan baru bisa memberikan waktunya untuk diskursus di pekan depan. Jadi ya sementara belum bisa lengkap hadir semua, tapi setidaknya dengan narasumber yang sudah hadir, saya pikir diskusi kita akan tetap jalan dengan menarik, gitu kan. Bang Rismond. Iya Bang. Nah, apa yang terjadi sekarang di Solo pada saat ini, pagi ini ya Bang Rismond, dengan katakanlah gerakan dari teman-teman
yang kemarin ada di Jogja ke kampus UGM, Bang. Iya Bang, jadi saya koordinasi dengan Tulang Damai Hari Lubis itu lewat WA. Jadi saya disuruh tunggu di mobil karena takutnya ada apa itu ormas grip Hercules. Nah kan, jadi saya disuruh tinggal di mobil, ya saya bawa mobil. Nah untuk menjaga jarak dulu gitu loh, karena memang sudah disepakati 3 orang yang masuk. Nah, bukan saya, Ibu Kurnia, Bapak Rizal Padilla, dan Tulang Damai Hari Lubis. Mereka masuk gitu loh. Jadi saya tidak dibutuhkan. Oleh karena itu saya sekarang mundur gitu loh, Bang. Makanya saya bisa live ini gitu. Jadi untuk jaga-jaga saya disuruh mundur dulu gitu, Bang. Informasi terkini. Jadi mereka sudah masuk bertiga ini ke dalam rumah katanya. Utusannya 3 katanya. Tapi Bang Risman nggak jauh kan dari rumahnya Jokowi sekarang? Ya kita mundur agak-agak di kafe gitu Bang, ya kan, untuk nongkring-nongkring ya kan, untuk diupdate berita selanjutnya. Tapi kalau kemarin sama tim TPUA sudah sampai malam kita, ya pindah dari Fakultas Kehutanan di sana, pindah ke UC Club, UGM, di sana juga kita podcast juga, dan ngopi-ngopi segala macam untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya setelah ini, gitu Bang. Bang, kalau dengar kok di kafe nih Bang, hati-hati Bang. Kan mobil Bang Rismon dikerjai waktu di kafe kan Bang? Ya. Mobil Bang Rismon kan dikerjai waktu di kafe kan? Disayat bannya. Tapi kan itu di kafe di Toba. Ya. Masa di Jogja juga saya dikejar juga. Sekarang saya ke Bang Ahmad ya. Iya. Bang Ahmad kan intens mengikuti, bukan cuma mengikuti, terlibat lah, bukan mengikuti lagi. Iya. Di kasus keabsahan ijazah milik Jokowi. Saya mau merefresh, mengingatkan lagi memori kita kepada baru saja beberapa hari lalu tim kuasa hukum, tim penasihat hukum dari Jokowi mengadakan jumpa pers tentang menjelang kedatangan para alumni dan TPUA ke Jogja dan ke Solo gitu kan. Nah, kita akan memutar ulang rekaman dari sewaktu tim Yakub Hasibuan melakukan jumpa pers. Setelah itu saya minta Bang Ahmad menanggapi itu. Kan kira-kira soal siapa yang mendalilkan, itu dia yang harus membuktikan. Kira-kira itu kan bahasa awamnya kan. Sebenarnya kita dengarkan lagi rekaman yang pernah mereka lakukan jumpa persnya. Ini dia. Bahwa mengenai khususnya berita-berita di luar sana yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Sobat udah kita dengar sama-sama beberapa hari lalu yang dijumpa perskan oleh tim kuasa hukumnya Jokowi. Sekarang saya minta sesama orang hukum nih, sama hukum, wilayah yang sangat-sangat spesifik yang saya nggak pahami juga. Makanya saya minta Bang Ahmad untuk menanggapi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tidak sekedar cuplikan itu, saya juga ingin menanggapi secara keseluruhan dan kebetulan saya juga sudah menontonnya. Saya kira kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang logika hukum, termasuk juga norma hukum, dan yang paling penting adalah fakta hukum. Karena kuasa hukum saudara Joko Widodo saat kompres itu kan dia belum pernah mengalami peristiwa hukum saat mendampingi orang yang berhadapan dengan hukum karena ijazah palsu. Yang saya maksud adalah Bambang Trimulyono dan Gus Dur yang saya tangani, saya dampingi
Dia dipersoalkan karena dianggap mengedarkan kabar bohong saat melakukan mubahalah yang meyakinkan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah palsu. Nah, yang pertama saya ingin mengkonter atau membantah argumentasi tentang kaidah yang selalu berulang-ulang. Saya pikir ini selalu berulang-ulang. Jadi bukan Yakut Hasibuan, Oto Hasibuan juga selalu mengulang-ulang kaidah. Dan ini pula yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo dengan santainya dia menolak publik ya untuk diberitahu tentang ijazah aslinya dengan dalih bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Yang pertama, kaidah ini sebenarnya lengkapnya tidak hanya itu. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, dan siapa yang membantah, dia juga harus membuktikan bantahannya. Tambahannya, dalil-dalil yang tidak dibantah berarti dibenarkan. Nah, yang pertama, logika yang pertama, kaidah yang pertama. Sebenarnya beban pembuktian terkait bahwa apakah ijazah itu palsu versi yang mengkritik Jokowi, apakah ijazah itu asli menurut Jokowi yang mempertahankan bahwa ijazah itu asli, kedua-duanya itu punya beban pembuktian. Artinya yang menyatakan ijazah ini palsu itu harus dibuktikan, yang menyatakan mempertahankan ijazahnya asli dengan membantah dalil itu palsu, dia juga harus membuktikan bantahannya. Itu jadi ada reprosivitas, kesetimbangan antara para pihak terhadap masalah ini. Itu dari sisi kaidah. Kaidah selanjutnya, apabila ada dalil-dalil dari satu pihak tidak dibantah pihak lainnya, dalam konteks hukum perdata itu berarti dibenarkan. Misalnya, saya menggugat seseorang. Saya katakan orang tadi punya hutang 5 juta. Dalam jawabannya dia nggak membantah. Nah, itu berarti implisit mengakui dia memang benar punya hutang. Dan tinggal ditanya kapan mau bayar begitu. Hakim pun tidak akan mempersoalkan saya punya bukti enggak terhadap transaksi itu. Karena apa? Pihak yang saya gugat sudah mengakui dia tidak membantah punya utang. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang dalil-dalil terkait deskripsi bahwa ijazah itu palsu kan begitu banyak diungkap di media dan ini tidak pernah dibantah. Contoh, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar menyatakan ada font yang bermasalah di skripsi termasuk juga ijazah Jokowi, spesimen tanda tangan yang bermasalah, kemudian otoritas yang menandatangani juga yang bermasalah, misalkan ya Ahmad Sumitro menjadi Soemitro. Banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang mendeskripsikan bahwa ijazah ini bermasalah. Pada saat yang sama dalil-dalil ini tidak dibantah oleh saudara Joko Widodo. Artinya dia membenarkan memang itu bermasalah. Alih-alih membantah dalil-dalil tadi dengan buktinya yang paling sederhana itu ini loh ijazah saya nggak benar itu yang disampaikan oleh Dr. Rismon Hasyolan Sianipar ya, sumber rujukan data dia itu data sekunder bukan data primer, ini loh yang saya miliki, yang dia foto di perpustakaan UGM itu nggak benar, ini loh punya saya, misalnya begitu. Nah, ketika publik katakanlah hari ini kan menjadi hakim publik melihat ada dalil-dalil, dan saya melihat dalil-dalil terhadap orang yang meragukan ijazah Jokowi itu tidak ansih dibangun di atas dalil, tapi dibuktikan. Ada dua pembuktiannya. Pertama, pembuktian secara saintifik terkait dengan apakah satu font itu mungkin ya terbit di tahun 85. Ini kan saintifik, ini bisa dibuktikan, diuji secara saintifik. Juga terkait apakah foto itu identik atau tidak dengan pemiliknya, tanda tangan spesimennya itu identik atau tidak, ini kan saintis, bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan yang kedua, yang paling menurut saya otoritatif adalah dalil-dalil ini selain disampaikan dengan bukti-bukti yang saintifik ini, juga disampaikan oleh orang yang punya otoritas di bidang itu, keahlian. Misalkan dalam hal ini kan ada Dr. Rismon Hasyolan, kan dia ahli forensik digital. Saya ingin kasih tahu, ini napak tilas ya perkara di 2022. Sebenarnya apa yang didalilkan oleh Dr. Rismon berkaitan dengan font Times New Roman itu sebenarnya bukan hal yang baru. Saudara Bambang Trimulyono dalam bukunya Jokowi Undercover 2 itu salah satunya yang mempersoalkan ya masalah skripsi di UGM itu, di buku itu salah satunya adalah masalah font. Hanya memang Bambang Tri dianggap tidak punya otoritas, dia bukan ahli forensik digital.
Ya. Keterangan yang dia sampaikan itu berdasarkan satu, temuan fakta terhadap ijazah itu sendiri. Yang kedua, dia konfirmasi kepada orang-orang yang ngerti tentang font itu. Akhirnya dia simpulkan gak mungkin 85 ada font Times New Roman, cuman ada beda tahun tentang kapan terbitnya font Times New Roman. Kalau menurut Bambang Tribolino itu terbit di tahun 90-an. Kalau Dr. Risman kan 92 kalau nggak salah begitu, atau kebalikannya lah. Nah, hari ini karena yang bicara orang yang punya otoritas, saya pikir sulit untuk membatahnya. Kalau dulu orang mungkin anggap itu mah Bambang Tri, orang nggak jelas begitu. Hari ini ternyata substansi yang sama disampaikan oleh pihak yang berbeda. Pihak yang berbeda itu justru punya otoritas di bidang itu. Bahkan yang paling penting ini, kalau dulu kan orang dianggap ada motif jelek-jelekin UGM, ya menghina UGM seolah-olah ini universitas atau kampus tidak kredibel. Hari ini yang bicara adalah alumni UGM itu sendiri, bukan hanya Dr. Rismon, ada Dr. Tifa, ada Pak Roy Suryo yang mereka juga ya, Roy Suryo kan juga ahli telematika begitu. Artinya motif untuk mengungkap kasus ini bukan karena benci UGM, tapi justru ingin menyelamatkan marwah, wibawa dan kehormatan lembaga akademis yang namanya Universitas Gadjah Mada. Dan saya pikir ini tidak sekedar menyelamatkan lembaga akademis yang bernama lembaga itu adalah Universitas Gadjah Mada, tapi kita sedang berusaha menyelamatkan lembaga akademis secara umum di Republik ini. Itu poin yang pertama. Sehingga kalau bicara tentang siapa yang harus membuktikan, tentu Jokowi juga punya beban untuk membuktikan ijazahnya asli, karena dia mengklaim tetap ijazahnya benar, kecuali dia membenarkan ya, memang ijazah saya palsu, ya sudah nggak usah dibuktikan. Kita nggak butuh membuktikan. Kalau Jokowi bilang ya ijazah saya palsu, cukup pengakuan selesai. Tapi kan dia ngotot. Yang kedua, dalil siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang mengkritik, termasuk orang yang mendakwa ya ini adalah kabar bohong. Dan itu terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi ketika Bambang Tri menggugat Jokowi, tiba-tiba dia diperkarakan, ditangkap Barreskrim, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kasusnya di PN Jakarta Pusat, lalu perkara itu dicabut. Nah, dia fokus menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini berbalik. Pada perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tribolino sebagai pihak yang mendalilkan. Di kasus Pengadilan Negeri Solo yang mendalilkan gantian jaksa. Jaksa mendalilkan Bambang Tri dan Gus Nur itu mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Berarti ada beban pembuktian bagi jaksa untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli, sehingga layak bagi jaksa menyatakan Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Faktanya saya yang mendampingi 6 bulan bersidang, nggak pernah muncul itu ijazah asli Jokowi. Dan ijazah Jokowi itu yang dipersoalkan bukannya UGM loh, SD, SMP, SMA, dan UGM. Tapi menurut Bambang Tri yang paling fatal itu SMA dan UGM-nya. Karena sebenarnya tahun sekitar 8 berapa begitu belum ada yang namanya SMA 4, yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, artinya kan ada kebohongan juga tentang lulusnya dari sekolahan apa begitu. Nah, artinya ketika saudara jaksa tidak mampu membuktikan dalil bahwa ijazah palsu itu sebagai kabar bohong, tapi kenapa Bambang Tri dan juga Gus Nur tetap divonis 6 tahun penjara saat itu di PN Surakarta? Tapi saya mau membalikan gitu loh. Kalau memang ya, salah satu argumentasi lawyer kan, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli sepanjang tidak ada perintah dari pengadilan. Ini bohong. Sudah ada perintah dari pengadilan. Kenapa? Karena saya di Solo, kami yang minta sebagai kuasa hukum PH-nya Bambang Tri dan Gus Nur lewat hakim. Konstruksi kasusnya sederhana. Kalau orang yang menyatakan ijazah palsu itu sebagai kebohongan, berarti kan harus dibuktikan ijazah itu asli, sehingga itu bukan bohong begitu. Nah, untuk membuktikan, metode paling praktis membuktikan ijazah itu asli, yang pertama dihadirkan dulu ijazah aslinya. Baru setelah itu diuji secara laboratorium forensik tentang kualitas kertasnya, tintanya, fontnya, spesimen tanda tangannya, otoritas yang mengeluarkannya begitu. Kita belum masuk ke sana, baru masuk ijazah asli saja kagak ada. Saya tanya waktu itu ke jaksa. Kan kaitannya jaksa ini tentu harus menindaklanjuti kepada Jokowi karena Jokowi menjadi korban. Karena kan beban pembuktian ada pada jaksa mewakili negara dalam hal ini Jokowi, karena saat itu yang dianggap ijazah palsu Jokowi, jaksa tinggal minta sama Jokowi, Jok, karena katakanlah begitu kalau kawan jadi, Jok, saya dakwa Bambang Tri nih sama Gus Nur, hakim sudah memerintahkan ijazah aslinya suruh dihadirkan, tolong dong.
Tapi kan dulu kan logikanya tidak bicara logika hukum, logika narasi kuasa. Nggak berani jaksa ngomong gitu, nggak berani. Yang penting jaksa pokoknya tuntut, pokoknya dakwah. Ada ijazah nggak ada ijazah asli terserah. Hari itu yang terjadi, tetap divonis salah mengedarkan kabar bohong, padahal ijazah aslinya itu tidak pernah hadir. Ini bantahan pertama berkaitan dengan kaidah. Yang kedua, bantahan tentang asumsi. Kan kita ini dibawa ya dengan narasi asumsinya. Kan Jokowi sudah pernah menjadi wali kota, sudah pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, sudah pernah bahkan menjadi presiden 2 periode. Tentu untuk sampai pada proses itu kan ada verifikasi persyaratan. Betul. Kan di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, salah satu syaratnya kan minimal berijazah SMA atau sederajat. Dan memang data-data itu kan sudah dimasukkan ke KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, juga KPU Pusat. Logikanya kalau itu palsu kan nggak bisa dia lolos menjadi calon. Logikanya kalau dia palsu nggak mungkin bisa menjadi wali kota, menjadi juga gubernur DKI setengah jalan, nggak ada setengah jalan lah saat itu karena langsung naik pilpres kan, dan menjadi presiden 2 periode. Saya bantah sederhana dengan logika faktual. Ada nama Bupati Simalungun di Sumatera Utara namanya JR Saragih. Dia sudah menjadi bupati 2 periode di Simalungun. Kemudian dia naik untuk Pilgub Sumatera Utara. Ternyata saat diverifikasi oleh KPUD di tingkat Pilgub baru ketahuan ijazahnya asli. Dibatalkan dia, tidak bisa naik menjadi calon gubernur 2018 saat itu. Dia kalau nggak salah diusung PKB sama Demokrat. Artinya fakta ini membuktikan bahwa verifikasi politik lewat KPU tidak membuktikan keabsahan secara hukum sebuah dokumen itu asli atau tidak. Dan memang untuk memverifikasi sebuah dokumen itu asli atau tidak bukan tugas KPU. KPU itu hanya ngecek ada lengkap atau tidak, bukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Enggak. Dan terbukti kan KPU di Pilkada Simalungun kan berarti kecolongan. Baru di tingkat Pilkada Sumatera Utara ketahuan. Itu dari sisi fakta. Kemudian ketika di pengadilan, saat itu kan banyak saksi-saksi, banyak juga pelapor. Saya tanya sederhana. Anda melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong karena ijazah palsu. Anda pernah lihat ijazah aslinya? Enggak pernah lihat. Nah, saya balik lagi, kita kan dibawa narasi diyakinkan oleh kuasa hukum saudara Jokowi, kami sudah melihat ijazah itu dan kami tidak perlu menunjukkan pada publik. Seolah-olah kita diminta untuk percaya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum karena kuasa hukum Jokowi sudah melihat dan ada. Pertanyaannya 2. Yang ada itu asli atau tidak? Yang kedua, benar sudah ada uji atau tidak terhadap ijazah yang dia lihat itu? Dan kalau kita bicara otoritas, untuk membuktikan sebuah dokumen itu apakah asli atau ada masalah dalam tanda petik, ya dalam hal ini palsu gitu, itu otoritasnya bukan kuasa hukum. Kuasa hukum nggak bisa begitu. Saya pun dia sebagai lawyer, ketika ada data dari klien, calon klien, saya kasih disclaimer saja, oh ini asli sesuai dengan pernyataan dia. Udah begitu saja. Saya nggak mungkin cek laboratorium forensik. Ngapain capek begitu. Artinya apa? Memang kuasa hukum itu tidak punya otoritas untuk mendeskripsikan, apalagi memberikan kesimpulan satu dokumen itu apakah asli atau tidak. Tidak punya. Itu dari sisi logika saintifiknya. Secara ilmiah dia tidak punya otoritas. Yang kedua, secara kepentingan, kalau dia kuasa hukumnya Jokowi, mana mungkin dia bilang ijazah Jokowi palsu. Kan ada bias kepentingan sebagai kuasa hukum. Kecuali yang mendeskripsikan itu adalah pihak yang netral. Ini yang mendeskripsikan adalah kuasa hukumnya. Siapa yang kita bisa percaya kalau begitu? Dan apalagi di dalam konteks kuasa hukum, lawyer itu punya kode etik, harus melindungi rahasia klien. Nggak boleh diumbar aib klien begitu loh. Artinya apa? Statement dari kuasa hukum bahwa ijazah itu asli karena mereka sudah melihat, itu tidak bernilai. Yang ketiga, sebenarnya apakah masalah ijazah ini hanya kepentingannya privat Jokowi dan keluarganya sehingga kita tidak boleh melihat begitu? Saya sering menggunakan analogi sederhana begini, kalau Jokowi itu tukang cilok, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang jual kacang goreng gitu ya, nggak ada masalah, udah cukup saya percaya sama kuasa hukumnya karena nggak ada implikasi terhadap kehidupan berbangsa bernegara, tanggung jawab 285 juta penduduk dan berbagai kebijakan yang selama ini dibuat oleh saudara Joko Widodo. Tapi kan nggak begitu. Ya kenapa masyarakat itu punya ya kewajiban, tanggung jawab sekaligus hak untuk melihat ijazah itu?
Karena dia adalah mantan pejabat penyelenggara negara, pernah memimpin republik ini 285 juta. Dan ada implikasi publik baik ketatanegaraan. Dan yang paling penting ada implikasi legacy sejarah bangsa kita. Masa iya kita mau mewariskan sejarah kita kepada anak cucu kita? Hei anak-anakku, dulu kita punya presiden ijazahnya tertuduh palsu, nggak tuntas-tuntas. Gimana kita mau bicara tentang konstelasi global, perang dagang Amerika Cina, ngurusi ijazah palsu saja nggak tuntas, gitu loh. Udah Bang. Jadi kepentingannya itu. Gitu. Sebentar itu dulu ya Bang ya. Sebentar itu. Saya mau kembali ke Bang Rismon di Solo sana. Bang Rismon, ada dengar suara saya Bang Rismon? Nah, ya barusan ini Bang Ahmad Khosinuddin sudah menyinggung dan banyak juga bagian dari situ tentang ijazahnya Jokowi dari sisi hukumnya. Sekarang pertanyaan saya ketika Bang Rismon itu selama ini juga mencermati kasus ini, menguji secara saintifik dengan kepakaran Bang Rismon, adakah Bang Rismon sudah pernah melihat langsung ijazahnya Jokowi atau UGM sudah menunjukkan ijazah Jokowi langsung? Jadi hal yang baru Bang ya, mungkin nanti ini bisa dipotong. Jadi pada saat kami masuk bertiga itu kemarin, Dr. Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya, itu ternyata mereka menyajikan satu lagi bukti baru, yaitu skripsi atas nama Samanudin Barori Towu. Wakil rektor yang hadir di sana, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang pendidikan meminta kami untuk memeriksa skripsi atas nama Samanudin Barori Towu yang katanya lulusnya tahun 1985 sama Joko Widodo gitu, Bang. Ternyata saya lihat, terus saya foto, memang mirip gitu dengan skripsi lembar pengesahan, terutama lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Terus saya tanya kepada Bapak itu, hadir pula Pak Samanudin Barori Towu itu. Nah, katanya, iya, itu sama. Terus bagaimana mencetaknya? Saya nggak tahu. Kami ke percetakan perdana, katanya gitu kan. Tetapi apa yang janggal adalah ternyata yang ditandatangani itu cuma pembimbing. Dekannya kosong, daftar penguji ada dan kosong. Gitu. Dan tulisannya itu Times New Roman, baru juga, kertasnya juga putih, masih muda, sangat tidak mungkin 40 tahun. Nah, ada kejanggalan yang paling mendasar. Dan itu sayangnya tidak saya temukan pada saat di pertemuan itu, yang 1,5 jam itu. Saya tahunya pada saat di sebuah podcast, Bang. Saya baca-baca, kan saya foto. Pak Dr. Roy Suryo nggak mau foto. Pak Dr. Roy Suryo hanya memoto skripsinya Joko Widodo yang diminta gitu kan. Nah kalau saya fotokan juga skripsi dari rekannya itu katanya apa itu Pak Samanudin Barori Towu. Saya foto lah lembar pengesahan skripsinya itu. Ternyata saya baca detil itu bukan skripsi, Bang. Tulisannya tesis. Kalau sempat saya tahu di pertemuan itu, tensi saya bisa naik, Pak. Saya datang jauh-jauh, malah ditipu. Sudah cuma tanda tangan pembimbing, pengujinya kosong, ada nama penguji tidak ditandatangani, dekannya juga kosong, cuma satu tanda tangan. Di situ ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Luar biasa ini ya. Ngeri kali Bang, bayangkan saya jauh-jauh datang dari Sumatera untuk ditipu seperti itu. Makanya saya bilang kepada tim TPUA, tolong tuntut Opa Emilia Rektor itu. Kenapa wakil rektor kemarin mengatakan mereka mewakili rektor? Kenapa mereka menyuplai data kepada kami? Itu tipuan, penipuan. Mana ada S1 kehutanan, itu tesis. Dan magister, program magister Fakultas Kehutanan UGM itu baru didirikan tahun 1993.
Kok bisa ada tulisannya tesis? Sementara yang di lembar pengesahan Joko Widodo itu skripsi sama teman-temannya yang lain, yang kosong itu, yang sudah saya tunjukkan di sebelumnya, itu skripsi semua. Yang diakui oleh Samanuddin Baroritowu ini, yang datang, foto aja, foto, katanya gitu. Saya foto, iseng-iseng saya foto. Saya baca-baca, tesis. Di prank dong ini. Itulah makanya sama Pak Kojinuddin pertimbangkan untuk menuntut itu. Karena saya tidak terima, saya ditipu. Kok bisa lembar pengesahan tesis diakui S1 skripsi oleh pihak wakil rektor loh Pak. Wakil rektor itu yang mengajak saya untuk melihat, oh itu ada skripsinya temannya Bapak Joko Widodo bernama Saminuddin Baroritowu. Lulusannya sama tahun 1985. Ternyata tesis. Menarik. Kami ketawa-ketawa dengan Pak Roy Suryo. Ini apa ini? Barokah ini kedatangan kami nih. Barokah. Itu Pak. Sobat TN, yang baru saja disampaikan oleh Dr. Rismond Sianipar itu menarik, sangat menarik, dan itu jadi novum malah ya, novelty, kebaruan di persoalan ini. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah dengar tuh ada yang namanya Samanuddin yang skripsinya diperlihatkan ke Dr. Rismond gitu kan, untuk dibandingkan bahwa di lembar yang kosong-kosong itu tanda tangannya itu kan seperti pengen menyatakan bahwa punya Jokowi 000 itu Ada yang sama ada juga yang loh. sama, satu angkatan pula gitu kan. Tapi kan kemudian Dr. Rismond menemukan bahwa itu bukan skripsi S1 tapi tesis magister, master gitu kan, magister. Itu yang baru tuh. Saya balik lagi ke Bang Ahmad. Oke. Pamit ya Bang, Pak. Oh. Soalnya trafficnya agak susah ini. Oke. Rupanya Dr. Rismond di sana agak susah dengan traffic komunikasinya, jadi beliau minta undur diri dulu. Lebih baik begitu ketimbang agak susah jadinya kita berkomunikasi. Baiklah Bang Rismond, sehat-sehat. Oke. Hati-hati di sana. Khusus nanti sampai jumpa lagi. Insya Allah. Bang Ahmad, Ya. ini karena menarik apa yang disampaikan Bang Rismond barusan, kebaruannya, novelty-nya. Saya minta Bang Ahmad untuk tanggapan itu. Itu kan semakin mengkonfirmasi ya bahwa kebohongan itu tidak bisa ditutup dengan data ilmiah, tapi harus ditutup dengan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tuh merasa ketika ada dokumen lain yang mendukung dokumen yang satunya itu membuat kita yakin gitu. Padahal kebohongan disandingkan dengan kebohongan yang lain, ini makin kebohongan kuadrat. Jadi kalau kita mendengar temuan Dr. Rismond Sianipar itu justru ini menambah keyakinan kita memang ini bermasalah, ini barang gitu loh. Saya sulit ya untuk mencari ungkapan apa kalau Bang Rismond kan menggunakan frasa 100 miliar % palsu, kemudian meningkat 11.000 triliun palsu. Ya, persen palsu. Ini apa? Istilah apa lagi ya untuk menggambarkan ini barang memang bermasalah begitu. Dan yang paling ingin saya konfirmasi itu begini ya. Kita ini sedang mempersoalkan dokumen. Bukan mempersoalkan apakah orang tadi pernah sekolah atau tidak, punya kawan atau tidak, dia pernah bayar kuliah atau tidak. Mohon maaf, karena banyak juga orang pernah mengenyam pendidikan, punya kawan di kampus, tapi memang tidak sampai lulus. Nah, karena itu hari ini ketika misalnya ini orang UGM ini sibuk ya, orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu kalau bahasa saya. Jadi tukang cebok gitu loh, untuk membersihkan kotoran kebohongan ini. Makin mereka ya jadi tukang cebok, mereka yang rusak. Karena kotoran itu tidak hanya dilokalisir kepada Jokowi yang harusnya dia sendiri yang mengklarifikasi. Kotoran ijazah palsu itu akhirnya melebar kemana-mana. Semua yang ikut belain Jokowi jadi kena getahnya. Nah ini kan tadinya mau membela untuk meyakinkan publik bahwa
ya, skripsi yang tanpa tanda tangan pengesahan itu lazim di UGM, Ya. yang dengan font Times New Roman itu lazim di UGM. Dibuktikan ada kawannya Samanudin tadi, Ya. satu angkatan, ya ternyata sama. Oh ternyata malah membongkar hal yang baru. Ini kebohongan publik yang kedua. Ternyata itu produk tesis. Nah, saya jadi prihatin begitu loh. Hari ini kenapa sih kita terlalu dalam tanda petik ya membela seorang Jokowi gitu loh. Kalau saya jadi UGM saya males memberikan klarifikasi apapun. Itu udah tanggung jawab produk dia secara pribadi terkait yang dipersoalkan publik. Kecuali ya otoritas UGM ada yang bermasalah dalam hal ini begitu. Kan kalau yang ini berkaitan dengan otoritas UGM kan berarti otoritas yang lampau tahun 85. Ya. Kalaulah dia yang menerbitkan palsu begitu. Tapi kita tahu ini ada relasi politik dalam hubungan ini gitu. Ya. Sehingga orang-orang itu terpaksa harus nyebokin Jokowi, ya bahasa saya bahasa kasar aja, nyebokin gitu, agar masyarakat lebih mudah untuk memahami. Nah, kita tidak tahu hari ini yang di UGM tadi yang 3 orang masuk itu apa dalihnya. Kalau saya sudah membayangkan mereka akan pasang badan dengan dalih yang sama. Pertama, saya tidak akan mengeluarkan ijazah asli kecuali atas perintah pengadilan, walaupun sudah kita buktikan lewat pengadilan juga mereka ternyata tidak mau menunjukkan ijazahnya lewat jaksa. Nah, saya juga mau bantah sesuatu yang diklaim sebagai bukti bahwa ijazah Jokowi asli dengan dalih sudah menang lewat perkara di pengadilan. Nah, ini saya detailkan satu persatu. Boleh. Kasus Jokowi yang kami tangani itu ada 3. Ya. 2 perdata, 1 pidana. Kasus perdata pertama tahun 2022 sekitar bulan Oktober atau September lah saat itu yang menggugat adalah Bambang Trimulyono menggugat saudara Joko Widodo dengan sejumlah pihak. Ada saat itu ada MPR RI, DPR RI dan yang lainnya karena tuntutannya juga pemakzulan karena tidak memenuhi syarat kan kalau ijazahnya palsu. Ya. Nah, saat itu dalam perjalanannya saudara Bambang Tri ditangkap bersama Gus Dur oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dengan tuduhan mengedarkan kabar bohong. Ya. Nah, saat itu saya, Bang Egy dan tim yang menjadi kuasa hukum berpikir apakah kita mau konsentrasi di pidananya atau tetap melanjutkan gugatan perdata. Akhirnya kita fokus ya akan membela di kasus pidananya, perdatanya kita cabut. Ada 2 pertimbangan. Pertama, pembuktiannya ada pada Bambang Tri nggak ada. Ya. Nah, gimana kita mau menghadirkan bukti? Yang kedua, ketika dipidana beban pembuktiannya kan beralih kepada jaksa. Nah, kita tunggu ijazahnya itu dari mereka pembuktiannya. Kita cabut. Nah, ketika gugatan itu dicabut itu tidak ada nilai menang kalah 0. Kenapa? Yang di PN Surakarta ini ya? Enggak, PN Jakarta dulu, Jakarta. Jakarta Pusat dulu. Yang Bambang Tri nyabut gara-gara ditangkap itu loh. Artinya itu tidak bisa putusan itu jadi klaim bahwa ijazah Jokowi asli atau Jokowi udah menang. Enggak ada orang dicabut. Belum sempat dipanggil para pihak. Jokowi sendiri belum sempat dipanggil pada gugatan yang pertama. Nah, yang kedua yang di Solo yang tadi saya katakan bahwa dalam proses pembuktiannya tidak pernah ada ijazah. Nah, kalau dalam proses pembuktian tidak pernah ada ijazah asli, dari mana deskripsi bahwa ijazah itu sudah diperiksa dan dinyatakan asli oleh pengadilan? Ini kan penyesatan saja. Nah, yang ketiga memang ada gugatan perdata yang baru diperiksa, tapi akhirnya diputus namanya NU, tidak dapat diterima karena pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara. Di situ juga belum ada proses pembuktian ijazah. Nggak bisa diklaim, oh Jokowi udah menang, ijazahnya itu asli. Nggak bisa, ini penyesatan. Ada satu dalih kan ya, dalihnya karena ada PT-UN, putusan PT-UN. Saya tidak tahu putusannya, tapi yang jelas PT-UN itu bukan lembaga yang berwenang untuk menetapkan atau memberikan deskripsi bahwa ijazah itu asli atau tidak. PT-UN itu tugasnya adalah ya mengadili perkara yang berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tun atau istilahnya besiking gitu loh. Jadi apakah itu sah atau tidak, batal atau tidak, tidak terkait ini asli atau tidak gitu loh. Kalau asli atau tidak itu peradilan umum, baik dengan pendekatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, baik melalui penyidikan dalam kasus pasal 263 atau 266 KUHP tentang pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Ini kan karena kenapa kalau di peradilan umum itu dokumen itu bisa diuji secara laboratorium forensik. Jenis kertasnya dan yang saya sebutkan tadi dikuatkan dengan keterangan ahli. Makanya ini ada satu yang menarik. Kawan-kawan saya ya, Dr. Muhammad Taufik, Mas Dian, Eka Prasetya dan yang lainnya di Solo itu sudah menggugat lagi
Ya. Ijazahnya bukan hanya yang UGM tapi juga ijazah SMA. Karena memang di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono itu SMA sama UGM-nya yang telak bermasalah. Nah, justru ini pembuktian. Coba kita akan lihat apakah memang nanti ya ijazahnya itu dibawa, dan saya bersyukur hari ini ada orang-orang seperti Rizmon Sianepa Rasolan. Makanya nanti saya akan koordinasi dengan kawan-kawan di Sulu. Tadi sudah teleponan, Bang, bisa nggak nanti kalau dihadirkan Bang Rizmon dengan Pak Roy Suryo untuk sebagai ahli kita? Insya Allah, dua-duanya bisa saya hubungi. Tapi katanya kalau khusus Roy Suryo bisa lewat Pak Taufik. Oke, kalau itu Bang Rizmon lewat saya, nanti saya yang hubungi, bisa gitu. Nah, tapi tadi khawatirnya, dari dulu kan yang saya khawatirkan itu, mereka menghindari proses pembuktian di pengadilan dengan cara apa? Ya main dengan pengadilan, dieksepsi lagi. Kalau eksepsi diputus, ya tetap berarti nggak bisa masuk periksa ijazah karena dia istilahnya orang masuk rumah itu baru dipagar udah diusir. Ini bukan rumahnya, ini bukan kewenangannya. Saya kira itu yang perlu saya bantah. Itu di putusan sela maksudnya. Iya, namanya eksepsi di putusan sela. Jadi belum putusan pokok perkara. Orang menang putusan sela kok bisa diklaim sebagai menang bahwa ijazahnya asli. Ini kan satu penyesatan opini publik berdalih narasi hukum. Nah, yang paling penting adalah saat ini kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah, ini coba elaborasi bagaimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada massa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi ini bikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Oh, kalian ini pembohong nih, biasanya asli. Habis itu kan selesai ijazah ini, udah kita close. Tapi karena nggak ada, ya berarti ini bikin gaduh. Yang bikin gaduh siapa? Ya Jokowi dan kuasa hukumnya yang nggak mau. Kalau saya jadi kuasa hukumnya, terlepas saya sudah melihat ijazah aslinya, saya kasih advice begini. Bapak, kami meyakini ini asli, tapi ini kan bukan hanya kami yang butuh keyakinan, Bapak, tapi seluruh rakyat. Hemat kami, Bapak, ijazah ini kita kasih tahu kepada publik. Bahkan kita siap untuk diuji laporan forensik karena kami meyakini ini asli, Pak. Kami sudah punya perkara lain ini yang modelnya seperti ini dan kami bisa yakinkan ini asli. Selesai kan? Bukan membangun narasi. Kami tidak akan menunjukkan jasa sepanjang tanpa perintah pengadilan. Setelah ada perintah pengadilan, sudah dibuktikan di Solo, juga nggak datang itu barang. Ini kan penyesatan opini publik. Ada kebohongan, penyesatan opini publik, intimidasi. Katanya kan, siapa yang masih mempersoalkan akan dipersoalkan secara hukum. Loh, orang berpendapat kok dipersoalkan, orang mengkaji ilmiah kok dipersoalkan, orang bersuara untuk membela bangsanya, negaranya, ya membersihkan reputasi kampusnya. Kalau dalam hal ini kan Rizmon, Dr. Tifa, dan Pak Roy Suryo itu kan punya kepentingan motif membersihkan reputasi kampusnya. Kok dianggap suatu pidana misalnya begitu. Saya pikir ini sudah sampai pada kategori kalau bahasa saya Jokowi ini panik. Bang, saya mau emphasize, mau penegasan nih. Betul ya, kalau di pengadilan tuh hakim sudah memerintahkan untuk jaksa menghadirkan ijazah yang dipegang Jokowi, yang diklaim sebagai asli itu. Videonya masih ada beredar sampai hari ini. Itu kan kami siapkan di media, selalu kami syuting, kami abadikan dalam setiap momen tanya jawab, perintah dan sebagainya. Dan saksi hidup masih banyak. Baik saksi hidup itu kuasa hukum yang hadir, Bambang Tri juga Gus Nurnya, juga para peserta sidang penonton yang hadir dalam setiap membersamai persidangan kami. Karena itu rame terus itu di Solo itu. Tapi jaksa sama sekali tidak melakukan itu. Jaksa hanya berdalih begini, saya dapat berkas dari penyidik Barreskrim cuman ini, ya udah saya pakai ini aja. Jadi modalnya cuma kopian yang dilegalisir gitu. Nah kalau legalisir kan kita nggak bisa paham, apalagi kalau yang legalisir presiden. Mana ada lembaga mau nanya, Pak, aslinya ada nggak, Pak? Ya langsung truk gitu. Masih berkuasa loh saat itu Jokowi. Iya. Jadi terbaca itu sangat-sangat politis ya. Kental sekali nuansa politisnya ini. Hari ini sangat kental soal politis. Cuman heran juga kenapa gitu loh. Ini masih terjadi di era Prabowo Subianto. Apakah masih dalam kendali Jokowi itu hal yang terpisah lah. Oh, saya mau meneruskan tadi informasi baru yang disebut oleh Bang Rizmon dari Solo tadi itu. Iya. Soal dia merasa ditipu datang jauh-jauh dari Bali ke Jogja. Jadi kayak
suruh datang untuk ditipu karena ternyata yang dihadirkan untuk dia disuruh periksa itu tesis, ternyata setelah dia foto tesis kan minta TPUA untuk mewakili dia soal penipuan apa namanya. Ini gimana jadinya ceritanya? Saya justru men-challenge kuasa hukum Jokowi untuk memverifikasi itu. Katanya dia akan mempersoalkan siapapun yang mengedarkan kebohongan. Ya ini kebohongan nih. Kebohongan untuk Jokowi ini. Untuk membela Jokowi. Ayo tuntut itu. Saudara kuasa hukum Jokowi, saudara tuntut ya wakil rektor bidang kemahasiswaan yang telah memberikan informasi bohong soal ijazah Jokowi yang katanya ijazah Jokowi sama dengan temannya sama-sama S1, ternyata itu S2 atau tesis gitu. Tesis bahkan ya. Tesis itu doktor ya. S2. Iya, kalau dokter disertasi. Disertasi benar. Itu berarti kan kebohongan. Tuntut aja itu. Saya ingin membuktikan omongan orang itu karena saya itu tidak terbiasa ngancam-ngancam orang. Orang yang mengancam saya challenge sekarang. Sekarang tuntut itu. Tuntut wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Gitu. Tapi tadi spontaneously Dr. Rizman bilang tolong diwakili untuk menuntut itu. Gitu. Ya ada kepikiran ya dari sekarang ini. Kita lihat, karena begini ya. Sekarang itu aparat penegak hukum sedang tidak berpihak kepada kita. Kita tuh siapa? Kita rakyat Indonesia yang kontra dengan kekuasaan, terutama kontra dengan Jokowi. Berapa laporan kami di Barreskrim nggak ditindaklanjuti, cuma diarsip doang. Berapa kejahatan yang kami laporkan, cuma diarsip doang. Jadi kami justru punya preferensi untuk menantang balik untuk membuktikan kuasa hukumnya katanya yang ngedarin kebohongan terkait ijazah Jokowi, ya. Itu akan diproses hukum. Nah, sekarang proses hukum saja itu udah ada buktinya. Bukti ada ya, foto-foto dari ijazah yang dianggap skripsi yang ternyata tesis begitu. Ya. Saksi juga banyak, Pak Rosuryo bisa jadi saksi, ya. Kemudian Pak Rismon juga bisa jadi saksi, Dr. Tifa juga jadi saksi. Pelakunya siapa yang pelaku kebohongannya? Ya wakil rektor. Ya udah lengkap. Ayo tuntut, jangan ngomong doang gitu loh. Kalau yang akan berjalan nanti setelah akan digugatkan oleh advokat Solo Muhammad Taufik, ya dan kawan-kawan. Gimana Bang Ahmad membacanya itu? Itu kan sebenarnya tim kami. Kita itu selalu tim. Dulu tim Jakarta dengan tim Solo. Tim Jakarta saya mengkoordinir, tim Solo yang mengkoordinir Pak Dr. Muhammad Taufik. Nah hari ini nampaknya mereka punya inisiatif. Mungkin men-challenge ya. Saya belum terlalu dalam ya diskusinya. Men-challenge apa yang disampaikan kuasa hukum, katanya kalau perintah pengadilan akan dibawa. Nah, coba lagi digugat, kan perintah pengadilan lagi. Nah, tadi sempat koordinasi tentang ahli. Karena begini, dulu itu kita kesulitan mencari ahli yang bisa membela kita. Karena apa? Bukan hanya membela Bambang, berarti melawan Jokowi. Makanya kan orang-orang yang dalam tanda petik ya tulangnya udah keras ya. Rocky Gerung yang kita hadirkan ya kan. Pokoknya ahli-ahli yang nggak biasa lah anti mainstream, termasuk ahli bahasanya kan dari UPI Bandung itu saya lupa namanya Profesor Saifullah siapa begitu. Itu kan terkenal kritis dan memang orang yang bicara kebenaran belak-belakan. Tapi saya dulu belum ketemu orang seperti Dr. Rismon. Kalau ketemu saya bawa dulu. saya bawa. Walaupun ya keputusan belum tentu juga. Karena kita tahu keputusan itu tidak di tangan bukti, di tangan jaksa, di tangan kita. Juga bukan di tangan hakim. Kekuasaan. Hakimnya cuma juru tulis, tinggal bacain doang. Kelihatan banget kok terintimidasi hakim itu. Kenapa? Karena saat saya meminta ijazah asli itu dihadirkan, hakim pun setuju perintah ke jaksa. Suatu saat ada saksi namanya Mahmud Nurwindu. Konon dia teman SMA Jokowi. Ya adalah kita periksa lama. Terus terakhir ada pertanyaan dari hakim. Saudara bawa ijazah aslinya enggak? Karena selama ini kan kita tanya kepada saksi itu pernah melihat enggak atau bawa ijazahnya enggak gitu. Siapa tahu oleh jaksa dititipin kepada saksi untuk ditunjukkan gitu loh. Dia Mahmud Nurwindu kan jawab, iya saya bawa yang mulia. Wah semangat sekali gitu. Waduh, semangat dalam satu perspektif ya. Ini kebenaran terungkap. Tapi sisi yang lain saya jadi khawatir. Oh berarti wajar ini Gus Dur sama Bang Menteri pasti akan dihukum ini karena terbukti. Iya. Nah, hakim juga bersinar. Kalaupun saya menghukum kan jadi yakin gitu loh. Datang ke depan ditunjuk ijazah aslinya. Ternyata ijazah asli siapa yang ditunjukkan? Ijazah SMA-nya si Mahmud Nurwindu. Lah bukan ini yang kita minta, punya Jokowi gitu loh. Memang dia bawa ijazah aslinya Mahmud
Nurwindu tadi gitu loh. Artinya sampai sekarang nggak pernah muncul itu ijazah asli Jokowi. Ini di caption kita ada tampilan dari ini produk UGM kan ini. Iya, Dekan. Ada bisa lebih lengkap lagi nggak gambarnya? Oh, dikecilin ya. Oh ya. Atau di scroll up scroll down untuk melihat. Ini berarti ini skripsi nih. Ya, kalau Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. mana yang tes? Oh, yang kiriman tadi ya? Oh iya. Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Loh, Nah, Sobat TN, ini yang lembaran dari ini. Dr. Rismon tadi ya? Ini berarti yang kiriman dari Dr. Rismon Sianipar yang barusan kita ajak bicara, yang beliaunya masih ada di Solo, yang sempat menginformasikan ini dan ternyata sudah dikirim nih lembaran yang difoto oleh Dr. Rismon ketika ini yang ditunjukkan oleh wakil rektor yang tadi disebut itu. Yang Dr. Rismon diminta untuk memeriksa dan dibandingkan dengan skripsinya punya Jokowi. Karena ada kesamaan soal lembar pengesahan yang tidak ada tanda tangannya dan sebagainya gitu. Jadi saya bacakan ya supaya nggak ada salah-salah juga di persepsi Sobat TN di luar sana. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana kehutanan pada tanggal 16 Oktober 1985. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dekannya Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Dosen pembimbingnya Insinyur Hasanus Simon, SU, dan Dewan Pengujinya ada beberapa itu. Kosong semua ya. Itu yang tanpa tanda tangan. Yang mungkin ini yang disebut bahwa yang punyanya Jokowi juga nggak ada tanda tangannya. Jadi harusnya nggak ada yang perlu dipertanyakan. Mungkin itu maksudnya. Makanya ini diperlihatkan ke Dr. Rismon sana. tesis. Tesis. Ngeri kali nih orang itu ya. Istilah orang Medan. Tapi rasanya perlu beberapa saat ke depan kita panggil lagi Dr. Rismon untuk lebih mendalami ini nih. Iya, betul. Setelah diuji lagi dengan kepakarannya, dengan metodologi mungkin apalah. Kalau kemarin kan pakai ELA tuh, error level analysis lah, apalah gitu. Untuk secara saintifik ini memang bisa disebut sebagai kejanggalan baru. Kalau gitu. ini kan nggak perlu saintifik, tulisannya tesis, kecuali skripsi itu. Kasihan UGM, kasihan. Ada lagi, Bang Ahmad, untuk melengkapi segala ya boleh disebut kegundahan, keprihatinan atas negeri ini dengan kasus yang sedang jalan ini. Ya, mungkin closing statement ya. Boleh. Ya, saya pikir dari saya, dan ini juga menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia, kita ini sebenarnya ingin kepastian. Bukan harus ijazah itu palsu. Kalau ternyata ijazah itu ditunjukkan dan asli, ya sudah nggak apa-apa, selesai juga kita. Iya kan, kita ingin kepastian gitu. Tapi dari berbagai analisa, data, fakta, apalagi dikaitkan dengan kebohongan-kebohongan saudara Joko Widodo, orang akan membuat kesimpulan wajar kalau ijazahnya palsu, bohong. Lawang omongannya saja selama ini bohong. SMK lah, 11.000 triliun lah, tidak akan impor ini itulah, ya tidak akan rangkap jabatan lah, tidak akan utang lah gitu loh. Tapi apapun yang terjadi lah, kalau memang ini ditunjukkan dan akhirnya asli, ya selesai, kita closing, kasihan. Masa kita nanti akan bercerita kepada generasi selanjutnya bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini di periode kita, dan akan selamanya menjadi legacy buruk yang kita wariskan, dan akan jadi apa, cerita ya diledek kita oleh generasi selanjutnya. Dan saya menghimbau bagi pihak-pihak lah yang memang tidak mengetahui langsung, sudahlah, tidak usah terlalu sibuk membela Jokowi. Alih-alih akan meyakinkan publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli, sebaliknya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM. Dia ingin meyakinkan publik dengan narasi bahwa tidak ada tanda tangan di lembar skripsi itu biasa, bukan hanya Jokowi. Times News Roman itu biasa, bukan hanya Jokowi. Ini ada temannya Jokowi, namanya ini. Dikasihlah itu. Oh, ternyata itu bukan skripsi, bukan teman Jokowi, itu tesis. Artinya apa?
alih-alih ya meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi asli, skripsinya tidak bermasalah, ya apa yang terbongkar oleh Rismon yang nggak sengaja berkah ini, Benar-benar. ya Blessing makin in membuat disguise. kita kan makin membuat kita yakin kan ini memang orang bermasalah, ijazahnya bermasalah, skripsinya bermasalah. Terakhir saya kira bagi masyarakat nggak usah takut lah untuk menyuarakan kebenaran, karena yang sedang kita persoalkan ini bukan hanya pribadi tapi tentang tanggung jawab bernegara. Dan yang kita selamatkan bukan hanya UGM sebenarnya ya. Harusnya UGM berterima kasih dengan alumninya, berterima kasih dengan Dr. Tifa, ke Dr. Rismon, terima kasih dengan Roy Suryo gitu. Karena ada alumninya yang peduli, di tengah yang lainnya mungkin juga banyak yang punya suasana kebatinan dan pikiran yang sama tapi tidak sempat membersamai gitu. Nah, karena itu ya udahlah kita mulai legasi berbangsa dengan jujur, amanah. Sebab dengan jujur dan amanah insya Allah kita bisa melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini. Demikian dari saya. Terima kasih Bang Ahmad. Tapi pasti setuju dong dengan barusan ini ada yang baru yang sama-sama kita kaget di sini. Iya sama. Surprise. Makasih ya Bang Ahmad Khozidudin. Iya, Perspektifnya yang dibagikan itu dan kekagetannya terutama juga ya. Sobat DN, sudah kita saksikan betapa kita dengar betapa ada banyak hal baru di siniar kita kali ini. Makanya siapa yang begitu mengikuti persoalan ini, jadi memang bukan persoalan yang enteng, persoalan ketatanegaraan kalau memang kita ukur-ukur ujung-ujungnya pembahasannya. Simak siniar ini berkali-kali lebih bagus supaya lebih pemahamannya lebih utuh, nggak meleset-meleset gitu kan. Jadi tonton terus Diskursus.net bukan cuma di episode ini, tapi karena segala produk jurnalistik kami bisa dipertanggungjawabkan karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya pamit undur diri, tapi